Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini gereja merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan hari ini, yang berpuncak pada bacaan Injil, mengarahkan kita semua untuk masuk dalam satu refleksi bagaimana setiap kita yang sudah dibaptis memiliki daya juang di dalam misi Allah yang kita bawa ke tengah dunia. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan satu pengajaran tentang apa itu kekuasaan. Memang kekuasaan itu sungguh memikat hati banyak orang. Siapa saja dalam kalangan apapun, orang suka akan kekuasaan. Bahkan dengan segala macam cara digunakan supaya bisa mengambil bagian di dalam kekuasaan itu. Yesus di dalam Injil hari ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana orang harus bersikap ketika berhadapan dengan kekuasaan itu. Dua orang muridnya yang digambarkan dalam Injil hari ini, mereka menginginkan kedudukan yang tinggi. Satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri Yesus. Tetapi dengan tegas Yesus menegur mereka. Mereka dipanggil bukan untuk berebut kedudukan yang mulia, melainkan untuk ambil bagian dalam nasib dan misi Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan Yesus adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya mengenai hamba Tuhan, hamba Yahweh yang harus banyak menderita sengsara. Bahkan dia harus mati sebagai kurban penebus dosa. Pertanyaan kita adalah, dosa siapa? Yang pasti bukan dosanya sendiri, tetapi dosa sesamanya. Yesaya bab 53 ayat 10 sampai dengan 11. Sebagai hamba Tuhan, Yesus harus minum dari cawan penderitaan dan kematian. Yesus macam itulah yang harus diteladankan oleh para murid. Artinya, mereka dipanggil bukan untuk berebut kedudukan tinggi, tapi untuk merendahkan diri sebagai hamba untuk semuanya. Seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikian juga para murid dipanggil untuk melayani sesama dan ikut minum dari cawan yang harus diminum Yesus, yakni cawan penderitaan dan kematian. Permintaan kedua murid Yesus yang paling dekat dengannya, yakni Yakobus dan Yohanes saudaranya, menunjukkan kegagalan mereka untuk memahami panggilan mereka sebagai murid Yesus. Mereka ingin memanfaatkan kedekatan mereka dengan Yesus untuk memastikan suatu masa depan yang mulia dan tinggi. Seharusnya kedekatan mereka dengan Yesus itu membuat mereka lebih mudah memahami siapa Yesus itu
dan apa artinya menjadi murid Yesus. Dan di sisi lain, kemarahan ke-10 murid Yesus yang lain kepada 2 orang bersaudara ini juga mencerminkan kegagalan mereka untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Karena sebenarnya mereka juga menginginkan hal yang sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, tidak mudah menjadi murid Yesus yang sejati. Pemikiran dan ukuran dunia sering tidak dapat diselaraskan dengan ukuran Injil. Oleh karena itu, mari kita selalu mohon agar kita mampu memahami dengan benar apa artinya menjadi murid-murid Yesus. Justru bila kita mampu melayani dan berkorban bagi keselamatan sesama, kita menjadi mulia sebab kita makin serupa dengan Yesus. Hari ini bersama gereja sejagat kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Misi itu adalah kesempatan kita untuk pergi. Mission is living. Misi saat untuk kita pergi meninggalkan sesuatu, keluar dari diri, pergi menjangkau yang lain. Dan paling kurang ada 2 misi utama dari para pengikut Kristus. Yang pertama, kita keluar dari diri dan pergi mengabarkan tentang Yesus Kristus yang adalah hamba Allah yang menderita itu. Dia sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup. Yang kedua, kita mau membawa misi pertobatan ke tengah dunia lewat kata dan perbuatan kita. Maka kalau kita siap menjadi misionaris, siap menjadi pewarta untuk mengabarkan tentang misi ini, dibutuhkan tahan uji, kesabaran, daya juang di dalam hening, butuh kesetiaan seperti Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian, kita siap menjadi misionaris yang siap diutus ke tengah dunia yang terluka ini. Inilah misi utama. Misi kita membawa Kristus ke tengah dunia dan misi pertobatan sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.